Saya sempat juga sama kayak Bu berpikiran, kok tiba-tiba Breadtalk hilang. Iya benar-benar. Kan dari saya kan juga bukan pelanggan setia juga. Jadi saya ngiranya mungkin udah nggak ada atau bangkrut atau gimana. Iya. Jadi nah saya Beli ya? langsung beli juga Bu, langsung karena beli ya. dari wanginya aja tuh udah udah menggiurkan banget Bu. Oke. Ya penyesuaian ya. Mungkin orang-orang tadi kayak misalnya saya yang nyari Breadtalk nggak ketemu, bingung juga ya. Mungkin pindahnya kemana, ternyata justru berubah nama aja gitu ya. Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini, pagi hari ini saya kedatangan tamu, seorang mahasiswa dari kelas manajemen merek ya? Manajemen merek Bu. Manajemen merek, oke. Silahkan sapa Soulmate dulu sama memperkenalkan diri kali ya. Oke, sampainya pakai good mates juga ya Bu. Halo Soulmate, good day mates gitu. Oke, hello soulmates, good day mates. Nah, Oke, perkenalkan di sini saya seorang podcaster juga yang menemani Bu Ika. Saya di sini Alvin Figuerlangga Bu dari Prodi Manajemen, dan di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 6. Ya, teman-teman saya juga. Dan ya mungkin kita bakal bahas apa kali Bu? Oke, kelas manajemen merek ya. Iya. Angkatan berapa? Angkatan 2022 Bu. 2022. Alvin tadi namanya Iya, ya? Alvin Bu. Oke, Alvin. Alvin, kita mau bahas apa hari ini Alvin? Kita nih lagi bahas topik yang menarik banget Bu, tentang rebranding dari Breadtalk ke Mako. Oh, oke, menarik tuh. Menarik banget. Jadi pagi-pagi udah ngomongin yang enak-enak gitu ya. Iya dong, jadi lapar juga nih Bu. Jadi lapar ya. Kita mulai dari mana dulu bahasannya Kita Alvin? mungkin bakal bahas kenapa dia bisa rebranding aja sih Bu. Oh, oke. Kalau sejarah ada nggak sih? Sejarahnya sih dari perusahaan Breadtalk dulu Bu. Mungkin dari Breadtalk ini dulu perusahaan ini adalah perusahaan dari Singapura. Oke. Lalu dibeli lisensinya dari perusahaan PT Mako. Itu PT Mako ini dari Johnny Andrean Bu. Oke. Nah dari PT Johnny Andrean ini mereka membeli lisensi pada tahun 2003 Breadtalk ini. Lalu setelah sekian lama mereka ada di Indonesia, pada tahun 2022 kemarin lisensi sudah habis Bu, November lebih tepatnya. Dan Akhirnya kemudian berganti nama itu. iya, jadi Mako. Jadi Mako, oke. Menarik ya. Menarik banget. Saya awalnya mikirnya Breadtalk kemana ya gitu ya kan. bener banget. Soalnya lumayan favorit ya Iya. untuk pilihan roti gitu kan. Lumayan enak gitu. Nah terus kemudian sempat bertanya-tanya kemana ya Breadtalk kok kayaknya hilang gitu ya. Ternyata rebranding berganti nama menjadi Mako. Iya. Oke. Soalnya menarik banget sih Bu, kayak Breadtalk. Saya sempat juga sama kayak Bu berpikiran, kok tiba-tiba Breadtalk hilang. Iya benar-benar. Kan dari saya kan juga bukan pelanggan setia juga. Jadi saya ngiranya mungkin udah nggak ada atau bangkrut atau gimana. Jadi Iya. setelah saya telusuri pas ada tugas ini juga, waduh ternyata rebranding ke Mako. Terus saya telusuri lebih lanjut, wah lebih menarik juga ternyata Bu Mako ini. Oke. Nah kemudian proses rebrandingnya apalagi yang menarik yang mungkin bisa kita bahas Alvin? Oke, dari rebranding ke Mako ini pasti dia nerapin contoh kayak toko-toko roti yang ada di Jepang Bu. Jadi ketika pemasaknya atau chef roti ini dikasih tahu di tokonya, jadi konsumen bisa ngeliat cara produksi seperti ini. Saya sempat lihat juga Bu di toko, salah satu toko yang ada di kota Casablanca, itu enak banget baunya Bu. Jadi, saya baru masuk, wah udah. Kamu nggak cuma sekedar lewat buat mencium aromanya aja tapi nggak beli gitu? Nah saya beli ya? langsung beli juga Bu, langsung karena beli ya? dari wanginya aja tuh udah menggiurkan banget Bu. Oke. Kemudian selain nama yang berubah dari Breadtalk jadi Mako, apalagi yang mungkin yang berubah mungkin dari proses rebranding ini? Oke, dari proses rebranding ini kayak menunya juga sih Bu. Oh menunya berubah? Iya, saya juga ngelihat dulu tuh kayak Breadtalk kayak roti-roti biasa, sekarang tuh udah dicampur kayak kue-kue yang dia bikin sendiri, kayak kue ulang tahun juga bisa sih Bu pesan di situ. Saya ngelihat kue-kuenya lebih menarik aja, lebih modern Bu, kayak memancing kayak kaum-kaum kayak saya Gen Z yang buat tertarik, karena dulu kan kalau menurut saya roti-rotian itu lebih ke target pasar ke orang tua mungkin mereka buat sarapan. Nah kalau sekarang aku ini lebih menarik perhatian kaum kayak saya juga sih dari harumnya, aduh jadi lapar, kayak mampir dulu gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan selain nama yang berubah, ternyata mereka juga menawarkan berbagai pilihan roti, snacks yang lebih banyak ya, yang lebih bervariasi gitu ya. Variasi lagi Bu sekarang. Oke, apalagi Alvin? Dari pastinya dari bentuknya juga Bu, dari luar itu kan dulu konsepnya semacam kayak roti-roti biasa Bu, asal ada tempat
pemasaran rotinya udah. Kalau sekarang tuh mereka kayak terapin kayak model-model kayu gitu sih Bu, sentuhan-sentuhan kayu kayak lebih menarik gitu sih Bu dilihatnya. Kayak saya ngeliat Apa maksudnya layoutnya atau rak rotinya atau gimana? layoutnya sih Bu, Layout kayak ya. tembok-tembok kayak wah ada campuran-campuran kayunya gitu, jadi wah lebih menarik aja sih Bu sekarang. Oh, oke. Berarti dari tampilan toko ya. Iya, tampilan Store toko. design, layoutnya jadi lebih menarik Iya. dibandingkan dulu pas Bener banget. masih Breadtalk. Bener banget Ibu. Oke, apalagi saya baru tahu tuh. Jadi kan kalau kita mungkin konsumen biasa mikirnya hanya kayak perubahan nama aja ya. Tapi ternyata pilihan rotinya juga lebih bervariasi, kemudian layoutnya juga dibuatnya lebih berbeda. Kemudian apalagi yang berbeda, Alvin? Yang pasti mereka bakal inovasi lebih lanjut sih Bu. Saya juga ada cari tahu kalau misalnya PT Joni Andrean ini mereka mau produk lokal. Karena dulu kan bisa dibilang itu lisensi itu berarti masih buatan produk luar. Dan sekarang mereka lebih nekenin lokalnya ini loh. Oh ini Local pride ya. local pride banget Bu. Oke. Ini Mako ini punya Indonesia loh. Iya, Bukan lagi brand luar. Ini brand lokal yang bisa mendunia nantinya. Iya. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita dengernya Breadtalk tuh kesannya kayak merek luar sih memang bener ya. banget, Bu. Tapi kalau Mako tuh ada ininya nggak sih? Ada artinya atau merupakan singkatan dari apa gitu? Ada nggak sih? Kalau Mako ini saya cari dari sumber itu mereka ini dari PT sih Bu. Mereka dari saya cari Mako nggak ada arti lebih signifikannya, tetapi nama Mako ini diambil dari nama PT dia. Jadi ada nama PT di bawah naungan PT Joni Andrean itu PT Mako. Nah maka dari itu PT Mako ini buatlah roti Mako. Iya, gitu, ya. Bu. Jadi mereknya biar lebih mudah Iya, juga kali ya. Jadi sama dengan nama perusahaan. Iya. Oke. Apalagi Alvin yang menarik Alvin? Paling saya juga jujur saya kayak mengejutkan sih Bu. Apalagi saya kan bukan yang pelanggan dia yang nggak selalu follow Instagramnya atau sosial media. Ya baik lagi saya juga kaget. Kayak, kok bisa hilang? Jadi ya kalau misalnya saya mau cari Breadtalk ya perlu Tapi harus dia search. masih tetap ada ya di berbagai pusat perbelanjaan ya. Seperti biasa ya. Maksudnya kalau dari sisi pemilihan lokasi atau pemilihan tempat masih tetap sama ya. Masih tetap Maksudnya sama. kayak Breadtalk kan dulu memang adanya di mall, di pusat perbelanjaan, begitu juga dengan Mako ya. Iya. Jadi orang-orang tuh nggak kesulitan untuk cari store atau tokonya Mako gitu ya. benar banget. Nah, kemudian mungkin yang mau saya tanyakan, kira-kira gitu ya, terlepas dari berbagai tadi alasan mengapa akhirnya dia rebranding, menurut Alvin sendiri signifikan nggak sih, maksudnya impactnya buat konsumen gitu? Apakah dengan rebranding ini pada akhirnya konsumen jadi kayak lebih suka dengan nama barunya, atau mungkin gimana? Menurut Alvin kira-kira dari proses rebranding ini seberapa signifikan impactnya untuk Mako sendiri? Oke, yang pasti yang pertama mungkin saya lebih pengen banget nih dari brand-brand Mako juga pemasaran ya Bu. Mungkin kayak lebih ngasih tahu oh ini dulu Breadtalk kok. Karena kan dari Breadtalk ke Mako kata-kata lumayan jauh ya Bu ya. Iya, jauh banget Jauh kan. banget kan Bu. Kayak, ya paling saya lebih ke situ karena terlalu jauh dari Breadtalk ke Mako, dan juga yang saya lihat sih buat produk rotinya masih sama Bu. Masih bentuk-bentuk ciri khasnya Breadtalk Ciri masih khasnya ada. Breadtalk. Iya, masih ada sebuah. Walaupun tadi ada beberapa pilihan roti yang mungkin lebih bervariasi ya. Ya, itu bagian dari inovasi mereka lah ya. Ya, oke. Tetap dipertahankan juga sih Bu apa namanya produk-produk yang lama yang masih bagus dari Breadtalk itu sendiri. Oke. Dan yang pasti mereka ini kalau dibilang signifikan Bu. Karena saya yang dulu jujur saya nggak terlalu ngelirik Breadtalk karena ya saya kurang tertarik, tapi karena dengan ya tadi yang inovasi yang mereka buat dengan produk lebih baru, terus ada kue-kue ulang tahun, dan juga mereka ini di toko kasih tahu cara produksi harumnya itu signifikan banget buat saya Bu. Saya jadi ngeliat Breadtalk, ngeliat Mako, wangi. Waduh, menarik nih. Kayak dari luar aja dari jalan tiba-tiba, wah ada berasa banget wanginya, enak banget Bu. Kalau misalnya data yang menunjukkan seberapa signifikan pertambahan pembeli ada nggak ya Alvin? Kalau dari data sendiri itu yang saya lihat itu Breadtalk tuh masih top 10. Saya lihat di top konsumen pembeli di Breadtalk itu masih ada di top 10. Lalu buat di Mako ini belum ada sih Bu. Belum masuk ke top brand juga. Mungkin masih penyesuaian juga kali. Masih baru dari 2022. Orang-orang masih perlu tahu juga sih Bu. Oke. Berarti masih ya butuh penyesuaian lah, waktu. Bu. Ya penyesuaian ya. Mungkin orang-orang tadi kayak misalnya saya yang nyari Breadtalk nggak ketemu, bingung juga ya. Mungkin pindahnya kemana, ternyata justru berubah nama aja gitu ya. Mungkin belum terlalu banyak konsumen yang tahu. Tapi kalau misalnya konsumen nanti udah pada tahu, saya rasa mungkin akan lebih signifikan pertambahan jumlah pembeli. Karena tadi ya seperti yang Alvin bilang ya, yang awalnya mungkin hanya milenial, orang-orang yang lebih tua beli ke sana, akhirnya Gen Z juga pun tertarik gitu ya. Iya, itu banget.
Oke, menarik Alvin. Apalagi Alvin yang mungkin bisa dibahas? Oke, paling yang saya terakhir, penasaran nih kayak strategi pemasaran itu, Bu. Oke, gimana? Mereka ini menerapkan sampai kadang turun ke jalan. Saya sempat ngelihat produk Mako itu ada orang yang turun ke jalan sama kayak kopi jago semacam itu, Bu. Dia sempat nawarin. Apa dia punya gerobak gitu atau gimana maksudnya? Ini kayak lebih ke individu sih, Bu, nggak ada gerobak kayak di kan sempat ada outlet juga Mako di jalanan gitu, Bu. Nah, ini buat karyawannya keluar sampai juga. keluar Iya, gitu sama kayak jual-jual brosur gitu, Bu. Iya. Kalau kontainer motor kan nih brosur motor. Nah, ini sempat saya tertarik di situ juga kayak dari situ Mako saya cari tahu ternyata dari Bretok. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya konsumen yang udah loyal sama Bretok ditawarin Mako pasti akan langsung tahu ini rasanya mungkin nggak berubah gitu ya. Bener banget, Bu. Karena memang dari Bretok sendiri. Oke, good. Terima kasih Alvin. Mungkin nanti bisa memberikan banyak pengetahuan dan masukan yang baru juga ya untuk para soulmate yang ada di rumah. Nah, ternyata Bretok masih tetap ada, tapi berganti nama aja, rebranding menjadi Mako. Bener banget. Oke, jadi silahkan coba Mako setelah ini gitu ya. Nah, boleh juga dari marketing Mako mungkin mau sponsorin juga. boleh langsung nih. Boleh. Kita taruh produknya buat Mako. Sarapan saya di hari-hari podcast berikutnya. Langsung aja ntar editor cantumin aja kita kayak di sini. Oke, terima kasih banyak ya Alvin Oke, sudah Bu menemani Maika. saya di podcast kali ini. Nah, sampai jumpa soulmate di materi-materi berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Good day mates. Good day, mates.